Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ibu dan bapak, para jamaah Masjid Darul Muttaqin yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya. Insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu harapan kita ketika kita masuk masjid itu pertama adalah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka karena kita ingin mendapatkan berkah ketika masuk masjid itu, hendaklah kita membaca doa. Nah, Ibu tahu kan doanya ya? Nah, biasanya di depan masjid rata-rata ditulis itu doanya. Kemudian juga ada doa keluar masjid. Jadi masuk masjid berkah, keluar masjid pun dapat berkah insyaallah mudah-mudahan. Apalagi ditambah dengan sholat sunnah dan sholat subuh secara berjamaah dan plus dengan kajiannya. Masya Allah, jadi full berkah, luar biasa. Jadi kalau kita masuk masjid itu, salah satu niat yang paling utama itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena orang yang ingin memberikan penilaian kepada kita. Kalau penilaian manusia itu hanya di lisan saja, hanya di mulut saja, ya, basa-basi saja. Tetapi kalau penilaian Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah penilaian yang sebenar-benarnya. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada DKM Masjid Darul Muttaqin. Alhamdulillah saya melalui Ustaz Ilham bisa silaturahim kembali ya di kajian Ahad subuh ya, atau disingkat KAS kali ya. KAS itu tahu nggak? KAS artinya kajian Ahad subuh. Jadi harus nambah KAS kita, Pak. Jadi harus nambah KAS. Kalau nambah KAS berarti nambah saldonya. Nah, bukan hanya saldo masjidnya, tapi saldo amal kita, saldo ilmu kita. Mudah-mudahan dengan amal dan ilmu yang kita miliki, nantinya kita di hadapan Allah, kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga ibu-ibu, alhamdulillah. Ya, besok-besok bawa tetangganya Bu, biar ramai ya. Alhamdulillah kita bisa silaturahim lagi. Ada Pak Dr. Roni ini, masya Allah. Ini dosen kita juga di Muhammadiyah. Terima kasih juga kepada bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, alhamdulillah. Dengan nikmat, dengan karunia, masya Allah luar biasa. Kalau kita hitung-hitung luar biasa, ya begitu dahsyatnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat Allah itu ketika Allah memberikan begitu dahsyat kepada hambanya, tetapi sebaliknya kalau juga azab itu juga begitu dahsyat yang diberikan Allah kepada kita. Makanya salah satu caranya untuk kita ya supaya terlindung dari azab Allah itu adalah dengan kita selalu bersyukur. Salah satunya dengan syukur.
Dengan bukti apa? Syukur itu ada qauliyah, ada fi'liyah namanya. Ada qalbiyah, ada 3 itu tingkatan syukur itu. Yang pertama ada orang bersyukur hanya sekedar apa? Sekedar qauliyah, di lisan saja. Alhamdulillah saya bersyukur kok, tapi wajahnya sedih gitu ya. Saya gajinya segini, saya bersyukur kok, tapi mukanya tidak bahagia. Oh saya bersyukur kok, saya tinggal di perumahan PCP gitu ya. Tapi wajahnya nggak kelihatan bersyukur. Nah, jadi artinya apa? Yang membuat kita syukur itulah yang membuat kita bahagia. Jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur. Jadi semakin banyak kita bersyukur, insya Allah hidup kita akan semakin bahagia. Nah itu bukan kata Maria Teguh ya, tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, la in syakartum la azidannakum. Ya, seandainya kalian itu ingin mendapatkan kebahagiaan dan ditambah-tambah nikmatnya, apa kuncinya adalah bersyukur. Kemudian juga yang kedua adalah bagaimana kita ya selalu ingat dengan sunnah Rasulullah. Bersyukur kepada Allah dan kemudian juga ya mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam mengajarkan umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Ya, dari zaman yang tidak faham bagaimana tentang kehidupan manusia ya yang sebenar-benarnya, yang hakiki gitu ya, kepada Islam yang sebenarnya hakikat ya kehidupan manusia, yaitu adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya ayat yang saya bacakan tadi itu adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Siapa orang bertakwa itu? Salah satunya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa itu diantaranya adalah mereka-mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah. Kalau kita takut dengan bencana, jauh bencana, mengungsi, ya. Nah, tapi kalau kita takut dengan Allah, dekati Allah. Nah, ini berbeda gitu. Ketika kita takut dengan manusia, takut dengan makhluk, kita jauhi makhluk itu. Tapi kalau kita takut dengan Allah, semakin dekat kita dengan Allah, ya. Semakin akrab kita dengan Allah. Bagaimana caranya? Tentunya dengan salah satunya kita beribadah kepada Allah dengan salat dan kemudian dengan memperbanyak zikrullah, zikran katsira. Salah satu tandanya orang-orang beriman kepada Allah, percaya dengan hari kiamat, ya, dan mengharapkan liqa'i rabbi, bertemu dengan Allah, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan kita banyak berzikir, ya, maka kita diwafatkan dalam kondisi berzikir kepada Allah. Kita salat, maka kita diwafatkan dalam kondisi salat. Ya, kita bersedekah, kita diwafatkan dalam kondisi sedekah. Ya, kita beramal saleh, ya, berbuat baik kepada orang lain, ya, berbakti kepada orang tua, berbakti pada suami, ya, kemudian memberikan nafkah kepada istri kita, ya, menyayangi, mencintai anak dan keluarga kita dengan sepenuh hati. Insya Allah kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak saudara-saudara yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini, qadarullahnya saya sebagai dosen ekonomi syariah, ekonomi Islam, salah satu poin penting di dalam ekonomi Islam itu adalah prinsip-prinsip muamalah. Muamalah. Sebenarnya nggak harus jurusan ekonomi. Ya, mempelajari muamalah ini, setiap kita umat Islam wajib mengetahui dan memahami tentang prinsip-prinsip muamalah, minimal prinsip-prinsip dasarnya. Maka kajian kita pada subuh hari ini, mohon izin kita berbicara tentang prinsip-prinsip dasar muamalah.
Kalau di sini dilihat ada beberapa slide ya, mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan sebelum syuruk ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang muamalah berarti kita berbicara tentang Islam. Ya. Kenapa? Karena di dalam Islam itu mencakup berbagai macam aspek tentang kehidupan manusia. Coba kita lihat. Jadi Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Ya, dan juga bukan rahmatan lil mukminin, tapi rahmatan lil alamin. Itu prinsip Islam. Maka Islam itu ajarannya adalah ajaran yang komprehensif, ya, asyumuliyah, yang mencakup berbagai macam hal dalam kehidupan manusia, mulai dari ya masalah akidahnya atau ketuhanan ya, kemudian masalah akhlaknya. Makanya sampai-sampai di pelajaran kita itu biasanya ada mata kuliah kalau di Muhammadiyah itu akidah akhlak. Itu di semester 1. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini adalah basic ya, dasar, asasun ya, prinsip dasar yang harus kita miliki, kita kuasai. Dan termasuk juga mungkin di antara kita Bapak Ibu ada yang di sekolah umum ada pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, ada pendidikan agama. Maka akidah dan akhlak ini tidak akan sempurna tanpa kita menjalani yang namanya apa? Syariat. Makanya syariat ini adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Allah yang diberikan kepada manusia untuk mengatur hidup manusia itu sendiri. Bukan hanya ketika kita hidup di dunia, Bu, tapi juga bahkan sampai kita meninggal pun diatur. Ya, bahkan di dalam Islam itu jangankan masalah perkara-perkara ibadah, jangankan masalah akidah, apalagi syariat, masalah kita dalam keluarga saja diatur dalam Islam. Masalah berumah tangga diatur. Bagaimana sikap kita antara suami istri diatur. Bagaimana sikap kita anak kepada orang tua diatur. Dan bahkan dalam hal yang sederhana, Bu Bapak Ibu, dalam masalah kita, masalah makan dan minum saja, masalah kita, masalah dalam keluarga, bermasyarakat, dan bahkan masalah tidur saja diatur dalam Islam. Dan bahkan kita masuk kamar mandi atau masuk WC juga diatur dalam Islam. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini bisa dilihat ini ya. Jadi syariat itu kalau kita lihat lagi ada dua hal macamnya. Apa itu? Yang pertama adalah prinsipnya ibadah, yang kedua membahas tentang muamalah. Nah, yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah tentang muamalahnya. Saya yakin mungkin masalah kajian akidah sudah dibahas oleh ustadz yang lain. Akidah, akhlak juga mungkin barangkali sudah. Ibadah apalagi? Biasanya ibadah ini paling mayoritas kajian-kajian tentang ibadah itu. Mungkin sudah khatam, mulai dari cara wudhunya, ya, sholatnya, ya, sampai haji, zakat, puasa, dan bahkan mungkin sampai ya masalah haji dan umroh dan lain sebagainya. Nah, dan termasuk juga masalah bagaimana cara kita mengurus jenazah, zakat, wakaf dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita berbicara tentang muamalah. Muamalah itu adalah berbicara tentang masalah aktivitas ekonomi. Ya, ekonomi. Kalau kita lihat di dalam Islam itu atau bahkan secara umum, secara global itu masalah ekonomi itu ada masalah perbankan, masalah asuransi, keuangan, ya, kemudian masalah market, ya, pemasaran dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali, dan bahkan setiap hari ini kita berbicara tentang ekonomi, Bu. Di rumah tangga apakah kita bicara ekonomi? Bicara ekonomi. Kalau kita berbicara ekonomi dalam rumah tangga kita, berarti kita juga termasuk berbicara tentang muamalah. Secara umum kalau kita lihat muamalah itu diartikan sebagai apa? Yaitu adalah sebagai ta'amul bainan nas. Itu adalah interaksi antar manusia. Ya.
Jadi bermasyarakat itu juga termasuk muamalah. Maka secara umum itu muamalah berbicara tentang berbagai macam tentang kehidupan manusia. Ya, bahkan juga masalah apa? Masalah nikah, ya, masalah rujuk, ya, masalah hutang piutang, masalah apalagi pegadaian, ya, masalah jual beli dan lain sebagainya. Banyak sekali. Itu ada definisinya sangat panjang sekali. Salah satunya dalam definisi yang dikutip oleh Abdul Sattar, ya. Itu panjang sekali. Saking panjangnya itu saya nggak hafal sampai 1 halaman itu. Ya, definisi tentang muamalah itu dalam berbahasa Arab. Ya, nanti bisa kita lihat. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang paling inti dalam bermuamalah itu, dalam interaksi, terkhusus dalam masalah ekonomi tadi itu, yang pertama adalah kita harus memperhatikan tentang etika. Di dalamnya adalah tentang masalah keadilan dan kejujuran. Kemudian ada transaksi-transaksi yang fair, ya. Tidak boleh ada pemerasan di dalamnya. Kemudian juga ada persaingan sehat dan kemudian kontrak yang transparansi. Ini adalah etika. Kenapa ini menjadi penting? Karena adalah tujuannya al-maslahah lil ammah namanya. Jadi salah satu tujuan dalam bermuamalah itu adanya al-maslahah. Apa itu al-maslahah? Yakni al-manfaah, yaitu manfaat, kemaslahatan. Bukan maslahat, bukan manfaat buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Makanya semakin banyak harta yang kita peroleh dalam Islam, maka harusnya dan hendaknya semakin banyak pula lah manfaat yang didapatkan oleh orang lain, terutama bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan sampai harta itu hanya bergulir, berputar, ya, dikuasai oleh segelintir orang saja, atau dia lagi gitu ya, menguasai, atau dalam bahasa ekonominya itu monopoli. Nah, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian apa lagi? Di dalamnya ada menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam Al-Quran itu banyak sekali, ya. Salah satunya perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah transaksi-transaksi yang ada di dalamnya mengandung praktek-praktek ribawi namanya. Makanya wa ahlallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan kemudian mengharamkan riba. Kalau perkara riba itu nanti mungkin babnya tersendiri, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan larangan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu kita harus memperhatikan. Kalau ibu-ibu misalnya mau belanja online, itu perhatikan produknya ini merugikan enggak, berbahaya enggak. Kemudian apa lagi? Larangan, ya, menggunakan produk-produk yang berdasar dari sumber daya yang ilegal. Misalnya kalau kita membeli produk yang luar negeri itu, ya, impor, ya, tanpa bea cukai misalnya, kan, tidak terdaftar, ya, berarti ini termasuk salah satu, ya, barang-barang yang tidak dibenarkan untuk kita konsumsi atau kita gunakan. Kemudian apa lagi? Kemanfaatan produktif. Jadi barang kita itu yang kita peroleh itu harta, misalnya kalau kita berbicara, ya, tentang harta atau sesuatu yang kita peroleh dalam kehidupan kita, atau misalnya Bapak bekerja kemudian kita peroleh hasil pekerjaan kita bawa ke rumah, itu tidak boleh dari hasil, ya, yang tidak menimbulkan manfaat. Hasilnya bermanfaat, yang kita peroleh bermanfaat, dan kemudian yang kita hasilkan bermanfaat, sumbernya bermanfaat, dan kemudian hasilnya bermanfaat. Nah, itulah yang dikatakan maslahah tadi. Kemudian apalagi di dalamnya? Tidak boleh spekulatif, ya, efektif, efisien, kemudian berkelanjutan dan menggunakan sumber daya yang baik, kemudian akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat umum. Dan kemudian yang paling terpenting lagi adalah semuanya itu berdasarkan kepada apa? Prinsip-prinsip yang halal. Halal cara memperolehnya dan halal cara menggunakannya. Di akhir zaman kata Rasulullah, banyak di antara manusia
tidak memperhatikan lagi hartanya itu, ya apakah hartanya itu dari minal halali am minal harami, yaitu daripada yang halal ataupun pada yang haram. Ya. Bahkan ada yang yang mengatakan yang haram saja Ustaz susah didapatkan, apalagi yang halal katanya. Yang haram saja susah. Susah katanya. Ya. Nah, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak memberikan jalan kepada kita untuk meraih rezeki itu, jalan yang halal ketimbang jalan yang haram. Coba kita perhatikan. Ya. Bahkan mungkin berbanding 1 berbanding 100 gitu. Yang 1 yang haram, 100 itu pintunya yang halal gitu. Cuman kadang-kadang yang haram itu menjanjikan dan menggiurkan. Ya. Nah, kemudian semuanya ini tidak akan bisa muncul kemaslahatan itu secara menyeluruh dan secara komprehensif tanpa dilandasi dengan apa? Dengan akidah. Akidah itu dasar. Makanya seseorang yang bertransaksi, yang berbisnis atau yang bekerja, mereka harus bekerja karena apa? Karena dilandasi akidah, dilandasi prinsip-prinsip dasar-dasar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah dilandasi dengan tauhid, maka kita sadar, kita percaya dan kita yakin bahwa semua apa yang kita kerjakan ini, termasuk dalam bekerja dan termasuk dalam berusaha, semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsip-prinsip yang lainnya Bapak Ibu itu ada beberapa prinsip. Ya, bahkan itu kalau kita perhatikan di dalam beberapa literatur itu, ya bahkan ada sampai 20 prinsip. Tapi di sini kita tulis ada 10 ya, lebih kurang 8 ya, 8 prinsip saja yang paling prinsip yang paling prinsip. Yang pertama yaitu adalah prinsip al-adalah, keadilan tadi. Jadi kalau kita berusaha dalam prinsip muamalah itu, prinsip yang pertama di dalam konsep muamalah, prinsip yang pertama adalah prinsip keadilan. Makanya dalam transaksi misalnya ya, harus dilakukan dengan adil tanpa ada pihak yang dirugikan. Kalau sekarang ini banyak, misalnya mohon maaf kalau ada yang dagang, yang bisnis, yang usaha, itu yang penting mendapatkan cuan. Orang rugi mau zolim kah, nggak ada masalah. Yang penting dia apa? Dapat untung. Ya, bahkan ada yang prinsip ekonomi konvensionalnya itu, ya ini mungkin Pak Roni bisa mengkoreksi nanti, dengan modal yang sekecil-kecilnya kemudian mengharapkan untung yang sebesar-besarnya, mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Gimana caranya ini? Nah, ini kan termasuk salah satu yang merugikan sebenarnya. Apalagi keadilan dalam mencakup tatanan harga, penentuan harga yang wajar. Makanya berdosa misalnya kalau ada pemerintah mengeluarkan kebijakan, ya ada misalnya bahan pokok yang mahal, ya BBM yang mahal, yang menjadi bahan pokok ad-daruriyah yang primer, yang darurat, yang memang manusia itu semuanya butuh terhadap itu. Nah, ketika itu dilambungkanlah harganya, ya pemasokannya itu minimal sedikit gitu ya, ditahan, ditimbun ya, dan kemudian dinaikkan harganya. Ini menjadi apa? Menjadi sesuatu yang termasuk sesuatu yang tidak wajar. Kesepakatan transparansi dan tidak ada eksploitasi, ya penguasaan dari sebagian golongan dan bahkan juga mungkin sebagian kelompok atau seseorang yang punya kuasa, yang berkuasa. Sekarang itu prinsipnya seperti itu. Siapa yang paling berkuasa, ya maka mereka akan mengeluarkan kebijakan, kemudian mereka akan menguasai terutama dari aspek-aspek ekonomi dan termasuk kekayaan alam, termasuk juga ya dengan apa yang ada di Sumatera sana. Coba kita lihat Pulau Sumatera itu habis sekarang sampai Aceh sana. Itu Pulau Sumatera yang itu habis mayoritas gitu sekarang itu lagi kena bencana itu. Tapi apakah karena mereka masyarakat di situ? Belum tentu. Ya, mungkin ada ya tangan-tangan yang jahil tadi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat ya aydin nas. Jadi nyata kerusakan itu
Dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat banyaknya kayu-kayu ya yang dihanyutkan dari pusat pegunungan sana ya, ditebangin mungkin barangkali illegal logging dan lain sebagainya, penggundulan hutan, kemudian dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak sebutlah orangnya, oknumnya, tapi itu adalah salah satu tanda ketika kita merusak zahar al-fasad, fasad nyata kerusakan bumi ini ya, disebabkan oleh mungkin bukan hanya tangan Pak. Kalau tangan mungkin langsung dia tebas hutan itu, tapi apa? Kebijakan ya, kebijakan peraturan yang dikeluarkan sehingga hutan-hutan tadi yang harusnya dilestarikan, dijaga dengan baik ya, ekosistem alam itu harus dipelihara dengan baik, ternyata karena keserakahan mereka maka rusaklah. Siapa yang kena? Belum tentu orang yang punya perusahaan tersebut, belum tentu pemilik tambang tersebut ya, tetapi siapa? Rakyat-rakyat kecil inilah. Inilah akibat daripada apa? Dari eksploitasi yang berlebihan. Bahasa lainnya itu ya memperkosa alam lah bahasanya gitu ya. Sampai apa? Sampai tidak berdaya lagi. Alam ini marah. Ya, dengan izin Allah coba kita lihat betapa banyaknya kehancuran. Ya, termasuk di kampung saya itu. Tapi alhamdulillah keluarga aman. Karena saya itu arah laut ya. Tapi kalau arah pegunungan, arah sungai ya, itu semuanya sekarang itu terdampak. Sumatera Selatan, Sumatera Utara ya, dan sampai Aceh sana. Nah, kita tidak tahu bagaimana nanti nasib kita juga di daerah Jabodetabek ini, apalagi Jakarta. Coba kita perhatikan saat ini karena eksploitasi laut yang berlebihan, bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Ya, coba kita perhatikan laut sekarang ibu-ibu, kalau kita di jalan raya itu di Jakarta Utara itu, laut itu lebih tinggi daripada jalanan raya. Dan bahkan kalau kita pergi ke laut itu, laut di dada kita, jalan di bawah. Bayangkan kalau jebol itu, Masya Allah. Ya, innalillah kita semuanya. Nah itu sebenarnya pada hakikatnya semua eksploitasi itu diharamkan dan dilarang dalam Islam. Ya, termasuk terhadap alam jagat raya ini, SDA-nya, sumber daya alamnya. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara berbahagia, apabila kita tidak bisa memelihara, ya, menjaga dengan baik, melestarikan dengan baik, maka tunggulah ya fantaziris sa'ah, tunggulah kehancurannya. Kita hanya menunggu giliran saja. Kita tidak tahu ya bencana itu kapan datangnya dan dari sumber mana datangnya bencana itu. Tetapi kita harus yakin dan percaya suatu saat semuanya pasti akan mendapatkan giliran yang sama. Maka oleh karenanya lah mari kita ya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itulah ya Allah Subhanahu wa taala ya masih memberikan kasih dan sayangnya kepada kita semuanya. Maka oleh karena itu semua orang harus mendapatkan haknya yang sama ya. Maka ini ada dalilnya, masing-masing ada dalilnya Al-Qur'annya. Saya enggak sebutkan ayatnya karena panjang sekali pembahasannya. Yang kedua setelah al-adl yaitu adalah antara minkum, kerelaan hati. Dalam bisnis, transaksi atau jual beli atau permasalahan ekonomi, kita harus perhatikan Bapak Ibu yang berbahagia, terutama dalam dagang misalnya, dalam bisnis misalnya. Ya itu harus ada kerelaan itu. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dalam Al-Qur'an itu. Ini ada An-Nisa ayat 29 itu. Jangan kalian memakan harta di antara kalian itu, kata Allah, bil batil, dengan cara yang batil, cara yang zalim. Ya, bahkan ada orang yang bagaimana caranya supaya harta orang itu dia kuasain. Bagaimana caranya supaya tanah orang itu dia kuasain. Bagaimana caranya gunung itu dia beli, dia kuasain. Bagaimana caranya laut itu dia kuasain dan dia kemudian dia bangun ya apartemen, hotel, ya tempat tinggal yang mewah. Supaya apa? Supaya mereka itu mendapatkan kekuasaan dan harta dan kekayaan. Dan bahkan ya nggak asing lagi kalau misalnya ada orang yang punya sertifikat laut gitu ya. Masya Allah, luar biasa ini.
Begitu kekayaan alam ini luar biasanya, tapi dikuasai oleh segelintir orang. Ini kita bukan berbicara kasus yang terjadi di daerah kita, tapi ini kita berbicara tentang bagaimana alam ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Makanya muamalah itu bukan hanya interaksi kita dengan sesama manusia, Bapak Ibu, tetapi juga al-muamalah ma'al bi'ah, yaitu interaksi kita dengan apa? Dengan lingkungan kita. Lingkungan ini harus kita jaga, lingkungan ini harus kita lestarikan. Kalau tidak kita jaga, tidak kita lestarikan, maka kita sendiri akan binasa. Kenapa? Karena kita tinggal di sini. Makanya kita harus jaga, Bapak Ibu. Lingkungan kita harus dijaga, ekosistemnya harus kita pelihara, sehingga nanti ya anak-anak kita, generasi-generasi kita yang akan datang itu mereka bisa hidup dengan cara yang baik, aman, damai dan tentram. Nah, kerelaan ini menjadi penting, menjadi syarat. Maka salah satu transaksi itu atau akad di dalam muamalah itu, salah satu syaratnya adalah saling suka sama suka. Sama akad jual beli itu sama kayak akad nikah. Jadi nikah itu nggak boleh dipaksa, ya. Walaupun katanya antar juga doyan sendiri katanya, nggak boleh. Transaksi, dagang, bisnis, ya dalam muamalah itu harus dengan apa? Cara yang rela. Makanya kalau ada orang merasa terintimidasi, merasa terzolimi ketika mereka itu transaksi atau ada akad, misalnya gitu ya, atau misalnya ada orang misalnya ya jual rumah tapi dia merasa terintimidasi, merasa terzolimi, ya merasa tidak tenang. Kemudian kita beli rumahnya dengan harga yang tidak layak, sehingga menimbulkan ya perasaan atau hati yang tidak rela, maka rumah atau kendaraan atau barang yang kita beli itu maka hukumnya jatuh kepada perbuatan yang batil. Kalau batil berarti dia haram. Nah itu ya. Yang ketiga apa? Transparansi al-wuduh. Transaksi itu harus transparansi, bukan transparansi ya. Bukan transplantasi. Harus jujur, terbuka ya mengenai informasi. Makanya seorang yang dagang, yang bisnis, yang bertransaksi itu harus menjelaskan spesifikasi barang yang dia jual. Misalnya ada di sini yang suka online shop atau punya marketplace, dagang melalui online shop. Jelaskan itu. Apa kelebihannya, apa kekurangannya ya. Nah, harus kita jelaskan. Nah, sehingga ketika ada nasabah, konsumen atau orang yang membeli barang kita itu, dagangan kita itu menjadi tahu ya bahwa ini kelebihannya, ini kekurangannya. Tapi kebanyakannya itu apa? Biasanya kita itu kebanyakan ya, kalau kita perhatikan beberapa kasus itu lebih cenderung banyak yang melebih-lebihkan kelebihannya dan menyembunyikan kekurangannya. Benar nggak? Itu. Wah, ini barangnya ini luar biasa ini. Ini KW1 ini. Ya kan? Oh, ini barang impor ini. Wah, ini barang kualitas 1 ini. Wah, ini mah bahannya terbuat dari ulat bulu ini. Ulat bulu. Ya. Hebat gitu ya. Kalau kita, ini kan strategi marketing juga nih. Atau misalnya iklan yang berlebihan. Ya. Nah, dengan tujuannya apa? Menipu, ya. Nah, ini mobil misalnya dengan kendaraan ini begini, tapi yang cacatnya disembunyikan. Rumah juga mungkin, ya. Nah, ini rumah ini mewah ini, terdapat ini fasilitas begini, ya di kawasan elit. Oh, ini bebas banjir. Besok pas dibeli hujan langsung tenggelam gitu ya. Ya kan? Saya pernah kejebak itu. Ternyata perumahannya itu di daerah Bekasi ya, Pondok Gede itu. Saya lihat murah banget ya. Oh, tapi saya tanya aman dari banjir, aman. Tapi setelah saya cek, kemarin berita banjir di sana. Waduh, sudah gawat ini. Nah ini. Jadi kalau memang di situ banjir ya banjir bilang. Kalau memang di situ ada sarang hantu ya bilang ke berhantu. Kalau ada jin ya bilang gitu. Jangan sampai kita nanti menzalimi hak-hak daripada konsumen. Nah ini penting. Jadi jelas ya, ini ayatnya ada. Mungkin ayatnya nggak saya jelasin lagi. Yang keempat tuh tanggung jawab al-amanah. Jadi dalam
berusaha itu dalam transaksi, apakah dalam ekonomi itu harus amanah. Kita harus bisa memegang amanah, kepercayaan dengan baik. Apalagi dalam dagang. Kalau orang udah sekali kena tipu atau dia sudah merasa dirugikan, kecewa dengan apa yang kita jual, atau mungkin orang sudah kecewa dengan kita, maka ingatlah sesungguhnya ya kita telah menghabiskan atau menggadaikan harga diri kita itu, kepercayaan orang lain. Kepercayaan itu mahal, Pak. Ada orang dagang atau bisnis interaksi ada orang dagang atau bisnis atau kerjasama, itu ada orang modal amanah saja, Pak. Amanah kepercayaan. Itu saya pernah dulu ya, waktu saya masih jual mobil lah gitu ya. Dulu saya kan bisnisnya ya, bisnisnya mobil-mobil tua lah gitu ya, klasik. Itu dengan modal kepercayaan. Salah satunya. Contoh kepercayaannya apa? Ya udah, Pak, Bapak bawa aja dulu mobilnya, foto-foto, kemudian bawa mobilnya, tawarkan, Pak. Nanti kalau laku baru kita hitung ya berapa jualannya dan berapa keuntungannya. Jadi tanpa harus membayar dulu gitu. Jadi ini modal kepercayaan. Bisa nggak kita dagang bisnis atau kerjasama modal kepercayaan? Ya bisa. Yang penting itu tadi al-amanah, bertanggung jawab. Berarti kalau bertanggung jawab itu berarti adalah orang yang bisa mempertanggungjawabkan. Ya, jangan sampai barang yang diamanahi itu ya rusak misalnya, apalagi hilang. Jadi kita bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu di dalam prinsip muamalah ini ya, agar kita ya satu dengan yang lain atau masing-masing itu ya bertanggung jawab, maka kita harus menjelaskan tentang kewajiban masing-masing. Ya, terjadi akad kerjasama antara si A dengan si B, maka si A dengan si B ini usahanya apa, kemudian usaha modal itu berapa, dan kemudian jangka berapa, dan keuntungannya berapa. Itu harus disepakati. Jangan sampai nanti kayak siapa aja, ya kan, kayak nggak kenal ayah aja. Kan kita sama kita, ya kan, ntar aja dah, yang penting jualin dulu, yang penting bawa dulu. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena kalau nanti dagangannya atau bisnis itu atau usaha itu sudah lancar, nanti kalau nggak ada akad atau kewajiban masing-masing, tidak dijelasin berapa keuntungannya masing-masing, nanti malahan merasa paling berjasa. Ya nggak? Kalau saya itu kan duit saya, ini kan saya yang jalanin usaha ini. Nah kan, ini kan ide saya. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya usahanya tidak berkah. Maka jelaskan, ya. Ketika kita kerja sama itu jelaskan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima, kebebasan, ya, al-hurriyah. Kebebasan itu tetap harus diberikan. Tapi ingat, kebebasan itu tidak boleh kita melakukan transaksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bebas sih bebas, tapi jangan sampai melanggar ya prinsip-prinsip syariah. Misalnya barang yang kita jual itu syubhat misalnya, apalagi sampai yang haram, ya, haram. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang transaksi atau memperjualkan barang-barang haram. Kemudian apalagi? Keberkahan, yang keenam, keberkahan. Dalam perdagangan itu harus kita cari keberkahan juga. Keberkahan itu salah satu ya keuntungan juga, karena harta itu bukan dilihat daripada ya nominal yang ada di dalam rekeningnya, saldonya berapa gitu ya, keuntungannya berapa bulan ini gitu ya. Tetapi apa? Tetapi juga keberkahannya. Keberkahannya itu tidak akan bisa kita datangkan ya tanpa dengan apa? Tanpa kita memberikan sebahagian daripada harta kita itu. Ya. Maka supaya harta itu, sebagian harta kita itu diberikan untuk zakat, infak, dan sedekah misalnya. Dan termasuk juga untuk ya amal jariah masjid kita. Nah, salah satu untuk mempertegas keberkahan itu supaya terjaga adalah agar tidak mengandung yang namanya sihir, kemudian unsur-unsur maisir, ya, niat buruk, niat jahat, dan kemudian termasuk juga perkara-perkara yang gharar. Salah satu hadis Rasulullah menegaskan, naha Rasulullah SAW an bai'il gharari. Rasulullah itu melarang
daripada transaksi-transaksi yang gharar. Apa itu gharar? Yang tidak jelas barang yang diperjualbelikan. Itu sangat banyak sekarang itu terjadi, terutama misalnya di trading online itu. Banyak sekali akad-akad yang tidak jelas. Ya, diperdagangkan tidak jelas. Sumbernya tidak jelas, barangnya tidak jelas juga, dan tidak jelas juga statusnya, apakah ini sudah legal atau masih ilegal. Banyak itu sekarang itu trading, ya, trading online misalnya. Kemudian al-maslahah, al-manfaah, bermanfaat untuk kehidupan kita. Makanya Rasulullah itu melarang kita, la darar wala dirar. Jangan memperjualbelikan, jangan mentransaksikan barang yang berbahaya, yang merusak, baik merusak diri sendiri maupun orang lain. Ada juga prinsip orang kan yang rusak dia, yang penting saya kan nggak rusak, akan gitu. Nah, dalam Islam baik merusak bagi diri sendiri maupun merusak bagi orang lain itu dilarang dalam Islam. Jadi tidak dibolehkan memperdagangkan ya barang-barang yang mendatangkan kemudaratan bagi kita maupun kemudaratan bagi orang lain, ya. Nah, kemudian yang kedelapan itu tidak merugikan. La darar wala dirar. Prinsip transaksi itu sebenarnya di dalam Islam itu kan saling menguntungkan. Yang dagang untung, yang beli untung, kan gitu ya. Ya, yang kerjasama kita, misalnya kita kerjasama dalam bisnis, dalam usaha, yang memberi modal itu untung, yang mengusahakan juga untung. Ya, ada namanya akad mudharabah, ada namanya mudharib, orang yang usaha, modalnya tenaga, ya, atau pikiran. Nah, ada juga orang modalnya uang aja. Dia nggak mau tahu, yang penting uang segini, kemudian nanti silakan digunakan untuk usaha, ya. Apakah usahanya itu usaha kuliner kah atau apalah, ya, mau travel, ya, mau apapun, yang penting yang halal. Nah, itu harus jelas itu. Jangan sampai nanti yang usahanya itu yang ngasih modalnya udah kasih modal banyak, tapi dia tidak dapat untung apa-apa. Ya, atau sebaliknya, orang yang mengusahakan, yang tadi pengusahanya tidak dapat, sementara pemegang sahamnya dapat untung terus. Nah, jadi ini juga tidak dibenarkan. Orang yang kasih modal, orang yang mengusahakan juga harus saling menguntungkan. Makanya la darar wala dirar. Jadi tidak boleh ia merugikan atau mengupayakan kerugian itu ditanggung oleh satu orang saja. Makanya dalam prinsip Islam itu ketika kita untung, maka keuntungan dibagi sama untung. Tapi kalau kita lagi buntung ya buntung semua. Tapi kadang-kadang tidak. Yang pemberi modal yang penting untung terus. Nah, ini prinsip kapitalis seperti itu. Makanya ketika kita minjem ke bank, terutama bank konvensional misalnya, Bapak Ibu, kalau kita mau minjam modal, kalau kita usahanya kita nggak berhasil, rugi, yang cicilan tetap bayar ke bank gitu ya. Nah, kalau bisnis syariah harusnya gimana? Harusnya itu diberikan subsidi dulu atau diberikan keringanan. Atau kalau bahasa lainnya dalam prinsip mudharabah itu, kalau untung dibagi untung, kalau kita rugi sama dibagi rugi. Tapi kerugian itu dilihat dulu. Kerugian ini apakah dikarenakan karena dia lalai, ya, atau karena mungkin bencana alam misalnya. Itu beda. Kalau karena kelalaian orang yang mengelola harta ini, ya, usaha ini atau pengusahanya yang lalai sehingga mengakibatkan yang pemegang sahamnya rugi, berarti dia harus menanggung kerugiannya. Tetapi kalau misalnya diakibatkan karena bencana alam, maka kerugian ditanggung bersama. Misalnya ada usaha, ya, punya ruko misalnya tiba-tiba banjir habis, ya kan, atau kebakaran. Nah, itu namanya musibah. Tapi kalau kelalaian kita dalam mengelola harta, maka kita sebagai pengelola harta itu wajib bertanggung jawab atas harta yang kita kelola. Bapak Ibu saudara-saudara, di sini banyak sekali ayat dan hadisnya ya. Di antaranya itu adalah ada hadis Rasulullah, sesungguhnya darahmu, hartamu dan harga dirimu haram di antara kamu. Artinya apa? Kita tidak boleh ya memakan harta dari saudara-saudara kita. Ya, sama saja kita memakan darahnya. Makanya ada istilah lintah darat gitu Ibu-ibu ya. Rentenir. Hati-hati. Kenapa? Karena
Orang Islam itu diharamkan baginya darah saudaranya, sebagaimana dia juga diharamkan atas harta saudaranya dengan cara-cara yang batil. Maka oleh karena itu caranya gimana? Maka hendaklah kita transaksi jual beli ya, atau berbisnis atau kerjasama, sehingga harta yang kita hasilkan dari bisnis itu, dari kerjasama itu menjadi harta yang halal dan harta yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Thalabul halali wajibun ala kulli muslimin. Rasulullah mengatakan mencari harta yang halal itu diwajibkan. Jadi nggak ada toleransinya Bapak Ibu. Oh kecuali terdesak, nggak ada. Mutlak mencari harta yang halal itu. Bekerja yang halal itu mutlak. Oh nggak ada. Itu alasannya kan nanti kalau ada yang halal baru saya pindah ke yang halal gitu. Yang penting sekarang itu dapat harta dulu. Yang penting sekarang ini saya bisa gajian dulu. Mau yang haram, mau yang mubah, mau yang makruh, mau apa, tancap dulu. Ya gas dulu. Yang penting dapat duit gitu. Nah, seperti itu. Kita diwajibkan untuk mencari harta yang halal, gimana pun caranya. Jangan sampai ya, gimana pun caranya kita yang penting dapat harta. Jangan dibalik seperti itu. Yang benar itu gimana pun caranya kita harus mencari harta yang halal. Jangan sampai kita gimana pun caranya saya harus mendapatkan harta. Nah itu jelas seperti itu. Kemudian apa lagi, ada hadis Nabi juga ya. Barang siapa yang memakan ya makanan yang baik dan beramal sesuai sunnah dan orang lain dan orang lain aman dari keburukannya, dia masuk surga ya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ya sesungguhnya ini banyak ya pada umatmu sekarang, ya Rasulullah. Mereka akan ada sepeninggalanku nanti." Makanya zaman Rasulullah itu sudah ada ya prediksinya oleh para sahabat itu. Nanti kayak saya di zamanun ala ummati, ya akan datang kepada umatku nanti suatu zaman. Zaman itu bisa zaman sekarang, yang mana umat itu tidak memperhatikan dari mana dia memperoleh hartanya, pekerjaannya itu mau haram mau halal semuanya gaskeun gitu ya. Yang penting gas-gaskan aja dulu. Ya masalah halal haram nanti belakangan. Makanya banyak orang kadang-kadang ada juga berprinsip mendingan cari harta yang haram. Sekali cari yang harta yang haram itu contohnya para koruptor. Enak hidupnya gitu, walaupun dia udah di penjara, ya kan masih banyak hartanya yang tersisa gitu. Nah kita yang kecil-kecil ini, iyalah kalau kita misalnya bisa seperti itu. Tapi masalahnya yang kecil-kecil ini, yang nyuri yang kecil-kecil ini, misalnya nyuri spion mobil gitu ya, itu bahaya, itu penjara gitu ya, digebukin warga lagi, bisa-bisa mati gitu ya, langsung dihakimi masa. Jadi ini memang ironi. Bukan Pak Roni ya, ironi memang kehidupan ini. Ya, yang mana yang kecil ini, ya mereka bertahan hidup untuk kehidupannya, gitu ya, untuk perkara yang pokok saja mereka harus mempertaruhkan nyawanya. Sementara ada orang yang udah sedemikian rupa kekayaannya, hartanya, gajinya udah sekian banyak, tapi masih ada kekurangan. Serakah namanya, tamak namanya. Makanya semakin orang serakah dan tamak itu, maka dia akan semakin rakus. Seperti orang minum air laut, air garam, air laut itu istilahnya. Semakin kita minum semakin haus, semakin kita minum semakin haus. Makanya orang yang seperti itulah nanti akan wailul. Nah, mereka itu kan celaka nanti. Celaka mungkin di dunia ini mereka lepas dari hukuman, tapi nanti ingatlah di akhirat tidak akan ada satupun manusia yang terbebas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ya, berikutnya mungkin sedikit lagi, ini banyak sekali ya. Nah, ini pada dasarnya ini salah satu prinsip dalam muamalah itu ada kaidah usulnya, al-aslu fil muamalati al-ibahah. Atau dalam istilah lainnya al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal muasalnya dalam muamalah itu segala bentuk pekerjaan atau interaksi atau bisnis atau dagang itu boleh-boleh saja. Hatta yakuma dalil ala tahrimiha, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Makanya dagang itu boleh, tapi selama dia tidak curang. Kalau dia curang berarti haram. Bisnis itu boleh selama dia bertanggung jawab.
Kerjasama itu boleh selama dia bertanggung jawab. Kalau dia udah tidak bertanggung jawab, ya lepas dari tanggung jawabnya, dia curang, maka sungguh apa yang dia kerjakan itu berubah hukumnya dari yang tadi boleh menjadi haram. Di antara yang tidak boleh itu sebagai penutup kajian kita itu adalah tidak boleh kita maghrib, bukan sholat maghrib ya. Ini salah nanti, nggak boleh sholat maghrib, nggak pakai sholat maghrib. Mahiyal maghrib, apa dia itu maghrib? Maghrib itu yang pertama adalah maisir, yaitu tidak pasti dan untung-untungan. Maisir itu kayak judi lah, nggak pasti dagangnya apa, bisnisnya apa, nggak pasti. Ya, kan ada orang tuh, yang penting kamu invest aja, nanti kamu sekian persen satu bulan, nggak boleh itu. Untung-untungan. Apalagi yang kedua, ini singkatan ya Bu, yang maghrib itu ya. Maghrib yang pertama maisir, yang kedua gharar, objeknya tidak jelas, tidak dimiliki. Makanya kalau kita jual beli transaksi itu harus dimiliki barangnya. Jangan nanti jual beli, mana barang yang mau dijual tuh, saya jual burung tapi masih terbang gitu ya. Ya nggak boleh lah ya. Termasuk juga gharar itu jual beli ijon. Ijon itu jual beli misalnya mangga masih berputik udah dijual, ya. Bahkan ada yang masih berbunga, itu nggak boleh itu. Ya, mangga, buah-buahan itu terkenal tuh di zaman klasik juga sudah begitu. Tidak diketahui keberadaannya, pokoknya ada lah. Di mana adanya? Iya dalam tanah. Jual beli misalnya tambang gitu. Oh ini ada di sini. Nih sumber minyak di sini nih. Nggak boleh gitu ya. Kemudian apa lagi? Tidak boleh juga barang itu ya masih milik orang lain. Masih punya orang lain tapi udah dijual, udah didagangin, udah. Ini kan teknik marketingnya maklar kan begitu. Kadang-kadang di mana ada barang yang mau dijual belum jelas tentu barangnya udah diiklanin gitu ya. Nah, harus dijalin dulu akadnya. Ya. Kemudian apa? Haram, objeknya dilarang. Haram li zatihi wa li ghairihi. Nah, dalam hadis Nabi itu. Haram zatnya maupun bukan zatnya. Zatnya itu ya berarti barangnya itu yang haram. Tapi kalau li ghairihi berarti caranya yang haram. Makanya itu enggak boleh. Caranya yang haram itu cara nipu, misalnya dagang nipu, ya kerjasama nipu, ya bisnis misalnya nipu, ya bikin usaha misalnya travel nipu misalnya. Banyak orang. Jadi kesannya itu kadang-kadang orang yang penting cara mendapatkan yang penting duitnya, tapi caranya nggak penting. Nah ini penting juga, bukan hanya duitnya yang halal, tapi juga caranya juga halal gitu ya. Kemudian riba, penambahan pendapatan secara tidak sah. Penambahan riba itu kan penambahan disertai dengan apa? Dengan akad yang zalim. Nah, makanya riba itu rata-rata memang zalim sih, karena keuntungan bagi pemberi modal terus itu, pemberi pinjaman terus. Riswah, suap. Nah, supaya proyeknya lolos, maka dikasihlah suap, dijanjiin presentasinya berapa, ya kan? Nah, ini nggak boleh gitu ya, dengan cara seperti ini. Terakhir itu adalah batil, ya. Melakukan sesuatu perbuatan dengan cara yang batil, ya, melanggar syariat. Termasuk tadi juga misalnya ya punya usaha ekspor impor tapi tidak berizin. Ya, tambang ilegal misalnya. Yang legal saja belum tentu benar Pak mengelolanya gitu ya. Belum tentu benar. Kenapa saya bisa begini? Ya karena saya ada teman saya dan bahkan mahasiswa saya, mungkin Pak ini ngajar juga di kelasnya itu, anak S2 itu ya, itu punya tambang, bekerja di tambang. Kepercayaan orang punya tambang malahan itu di Kalimantan gitu. Orang terkaya mungkin, tapi nggak usah saya sebutin namanya, tambah viral nanti. Ya, jadi itu bagaimana tambang itu? Ya kalau dia ilegal, ya berarti lebih berbahaya lagi. Legal saja berbahaya, apalagi ilegal gitu. Nah ini masalah tambang ini panjang pembahasannya. Nanti kita digeruduk orang tambang lagi. Itu saja mungkin barangkali diskusi kita. Tapi apakah ini semuanya ya menjadi hal yang penting kita perhatikan? Ya tentu penting. Karena ini berkaitan tentang kehidupan kita. Bukan kehidupan hanya di dunia ini saja, tapi juga kehidupan kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan bagi kita. Ini banyak nih kan. Nah, ini saya kasih gambaran saja. Ya. Ibaratkan film itu trailernya lah gitu. Nah, banyak tuh contohnya. Tuh, sama gambar-gambarnya biar mudah difahami. Nah, itu.
Oke, demikian saja barangkali. Terima kasih atas kebersamaan kita pada subuh hari ini. Saya sangat bahagia sekali bisa mempersamai bapak-bapak dan ibu-ibu di Masjid Darul Muttaqin ini. Karena udah lama nggak kesini. Ya mudah-mudahan insya Allah di lain kesempatan ya kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah jadi kelihatan ini. Ya, alhamdulillah ya, saya udah nikah, istri saya 1 ya, anaknya 3 ya. Jangan dibalik. Alhamdulillah itu saja mungkin barangkali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dari penyampaian saya. Kebenaran datangnya dari Allah dan kekeliruan dan kesalahan datangnya dari saya pribadi.